Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati SPDSD, Kepala SDN 1 Sungai Dangku, Kabupaten Musirawas, pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan tentang program prioritas selama SDN 1 Sungai Dangku mengikuti program Sekolah Penggerak. Program prioritas SDN 1 Sungai Dangku, pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua dengan dua aspek. Aspek pertama, aspek kepemimpinan. Aspek kedua, aspek kurikulum dan pembelajaran. Pada aspek kepemimpinan terdapat 4 hal. 1. Pertemuan informal dan kekeluargaan. 2. Aktif membaca peluang. 3. Membangun teamwork. 4. Membangun komunikasi terbuka. Yang pertama, pertemuan informal dan kekeluargaan. Beberapa hal yang telah kami lakukan diantaranya: 1. Rapat rutin kepala sekolah bersama Dewan Guru dan pegawai. 2. Pertemuan dengan pengawas pendamping secara berkala. 3. Rapat komite bersama orang tua peserta didik. 4. Sosialisasi MPLS terkait transisi PAUD SD yang menyenangkan dengan orang tua siswa kelas 1. 5. Rapat rutin dalam kelompok kerja kepala sekolah. 6. Rapat koordinasi bersama Korwil bidang pendidikan dan pengawas. Yang ketujuh, pertemuan kelompok kerja guru gugus 2 Kecamatan Megang Sakti. 8. Komunitas belajar antar satuan pendidikan sesama sekolah PSP. Berikutnya, pada kegiatan aktif membaca peluang, beberapa hal yang telah dilakukan. 1. Kemitraan sekolah dengan UMKM Keripik Tempe Ciptoroso. Yang kedua, kunjungan ke lahan petani sayur. 3. Kemitraan dengan Polsek Megang Sakti. Keempat, kemitraan dengan kolam renang Farhan. Selanjutnya, pada kegiatan membangun teamwork, beberapa hal yang telah dilakukan adalah: 1. Membentuk tim PMO. 2. Membentuk tim fasilitator P5. Ketiga, membangun tim pengembangan TIK. Keempat, membentuk tim ekstrakurikuler TPA dan tahfiz Quran. Kelima, membentuk pembina ekstrakurikuler pramuka. Selanjutnya, pada aspek membangun komunikasi terbuka, beberapa hal yang telah dilakukan. 1. Guru berdiskusi dengan teman sejawat. 2. Kepala sekolah membimbing guru. 3. Diskusi bersama pengawas pendamping. 4. Musyawarah bersama Dinas Pendidikan, Korwil, Penjab PSP, dan Kepala Sekolah PSP terdekat. Berikutnya aspek kedua, yaitu aspek kurikulum dan pembelajaran. Terdapat 5 hal yang akan kami paparkan. Pertama, pemahaman dan penerapan kurikulum. 2. Proses pembelajaran. 3. Penerapan P5. 4. Pengembangan praktik baik IKM. 5. Hal-hal baik lainnya. Yang pertama, kepala sekolah dan guru memiliki pemahaman yang baik terkait kurikulum. Di antaranya, telah diadakan pengembangan KOSP. Yang kedua, eksplor rapot pendidikan. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, tim P5 menyusun modul ajar. Bagian yang kedua yaitu gagasan kurikulum yang diterapkan sebelum PSP. SDN 1 Sungai Dangku selalu mengikuti kegiatan lomba video inspiratif. Di antaranya, pernah masuk sebagai 40 besar lomba video inspiratif bersama Denko. Selanjutnya, pengadaan pondok baca. Berikutnya, usaha pembibitan bunga. Dan yang keempat, pernah menjadi pelaksana program Musirawas menginspirasi bersama Indonesia Mengajar. Masih di pemahaman dan penerapan kurikulum. Yang berikutnya, gagasan kurikulum yang diterapkan sebelum PSP, mengikuti kegiatan OSN, kemudian seminar PTK oleh guru, berikutnya bimbingan penyusunan perangkat ajar, selanjutnya supervisi oleh pengawas pendamping. Masih menyangkut gagasan kurikulum yang diterapkan sebelum PSP, yaitu kepala sekolah melaksanakan penelitian tindakan sekolah, kemudian pemanfaatan aplikasi Quizizz yang dilakukan oleh beberapa orang guru, kultum dan infak setiap Jumat pagi yang dipelopori oleh guru pendidikan agama Islam, serta telah diterbitkannya halaman website.
Berikutnya, di proses pembelajaran. Pertama, penerapan pembelajaran terdiferensiasi dengan memanfaatkan berbagai hasil asesmen. Guru kelas 5 telah memanfaatkan hasil asesmen awal untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, guru lebih antusias menjadi fasilitator belajar. Terlihat dari beberapa hal. Yang pertama, guru memberikan reward terhadap keberhasilan siswa. Yang kedua, guru memberikan bimbingan terhadap siswa yang mengalami kesulitan. Masih di proses pembelajaran. Yang ketiga, guru menciptakan suasana belajar yang semakin menyenangkan. Selanjutnya di penerapan P5. P5 tema kearifan lokal di kelas 1 mengenal tanaman sayuran. Guru bersama siswa berkunjung ke kebun sayur milik warga yang ada di sekitar sekolah. Selanjutnya tema wirausaha di kelas 4 membuat telur asin. Berikutnya tema kearifan lokal di kelas 1 mengenal tanaman obat. Berikutnya, tema kearifan lokal di kelas 4 yaitu tentang pengelolaan sampah. Masih di penerapan P5. P5 tema rekayasa dan teknologi yang dipilih tahun ini di kelas 5 dengan judul Dinding Kelasku Pengetahuanku. Selanjutnya, pelaksanaan proyek yang menjadi primadona di sekolah. SDN 1 Sungai Dangku melibatkan UMKM Keripik Tempe Ciptoroso untuk mengenalkan kepada siswa cara pembuatan keripik tempe serta pemahaman tentang kiat-kiat membangun wirausaha. Berikut di pengembangan praktik baik IKM. Yang pertama, Kepala SDN 1 Sungai Dangku pernah diminta menjadi narasumber bagi guru penggerak angkatan kelima, yaitu Ibu Nur Wakidatul Hasanah SSI MPD. Beliau adalah guru SMA Negeri Megang Sakti. Wawancara dengan tema mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Berikutnya, sosialisasi program sekolah penggerak kepada komite, orang tua siswa, dan pemerintah desa. Ketiga, pembagian rapot dan gelar karya P5 yang mengundang pemerintah desa, pengawas, korwil, serta kepala sekolah yang berada di gugus 2. Masih di pengembangan praktik baik IKM, yaitu pengibasan IKM di gugus 3 bertempat di SDN 2 Jajaran Baru. Kemudian pengibasan IKM di gugus 2 bertempat di SDN 7 Megang Sakti. Pengibasan IKM di gugus 4 bertempat di SDN 1 Campur Sari. Pengibasan IKM di gugus 1 bertempat di SDN 1 Wonosari. Selanjutnya, SDN 1 Sungai Dangku pernah melaksanakan IHT tentang pengembangan KOS. Pada kegiatan tersebut diundang 17 SD yang berada di wilayah gugus 1 dan gugus 2. Selanjutnya, Kepala SDN 1 Sungai Dangku pernah diminta menjadi narasumber workshop IKM di SDN Sukamaju, Kecamatan Sumberhata, di mana SDN Sukamaju adalah penerima BOS Kinerja tahun 2023. Selanjutnya, masih di pengembangan praktik baik IKM, di akhir September 2023, SDN 1 Sungai Dangku sebagai pelaksana gelar karya dan berbagi praktik baik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Bupati Musirawas. Hal baik lainnya yang telah kami laksanakan diantaranya: 1. Telah didaftarkannya komunitas belajar Widya Bestari. Kegiatannya terjadwal setiap Rabu sore pada pukul 13.00 sampai dengan pukul 15.00. Yang kedua, refleksi pembelajaran terjadwal minggu ketiga setiap bulannya. Ketiga, progres PMM. Dari 10 guru yang ada di SDN 1 Sungai Dangku, 9 diantaranya sudah mendapatkan sertifikat di PMM. Tinggal tersisa 10% atau 1 guru yang belum mendapatkan sertifikat di PMM. Kemudian, SDN 1 Sungai Dangku juga aktif sebagai kontributor di PMM. Hal baik lainnya, PMU level sekolah, kemudian sikat gigi bersama, senam pagi bersama setiap Sabtu pagi, kemudian gerakan pungut sampah, sholat duha dan zuhur berjamaah, serta kegiatan hiking setiap 3 bulan sekali. Demikian paparan program prioritas di SDN 1 Sungai Dangku selama mengikuti program sekolah penggerak.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.